Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Rumah Guru Amir. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar lagi tentang pengukuran sudut, terkhusus tentang nama-nama sudut untuk kelas 3 ataupun kelas 4 SD. Pertama saya ingin mengenalkan bahwa sudut itu terbentuk jika terdapat dua buah garis yang bertemu pada satu titik. Seperti ini, 1, 2 bertemu pada satu titik. Titik tersebut itu dinamakan sebagai titik sudut. Keren kan? Ini namanya titik sudut. Dan dua garis ini disebut sebagai kaki-kaki sudut. Jadi setiap pertemuan dua garis itu disebut sebagai titik sudut. Maka inilah disebut sebagai sudutnya. Oke? Ini adalah sudut yang terbentuk. Selanjutnya kita akan belajar tentang busur derajat. Bagaimana penggunaan busur derajat untuk membentuk sebuah sudut. Saya ingin perkenalkan terlebih dahulu bahwa dalam busur derajat terdapat titik sudut yang berada di tengah-tengah ini, titik sudut. Disinilah kita akan mengukur titik tengah semua sudut. Yang kedua, yang berwarna biru ini adalah sebagai skala luar, di mana nolnya jika kita ingin mengukur mulai dari sebelah kiri, nolnya ya. Sedangkan ada juga skala dalam. Skala dalam nolnya dari sebelah kanan ini. Tergantung kita nanti menarik garis untuk mengukur sudut. Dan yang terakhir adalah ada garis dasar busur. Garis dasar busur untuk mengukur lurus besarnya sudut nanti. Kita tes langsung. Jenis sudut berdasarkan besarnya. Ini adalah sebuah sudut ya, sebuah busur derajat. Nah, jika kita menarik garis seperti berikut dari sebelah kanan ke tengah titik sudut ini, ke tengah titik sudut, maka nol yang kita pakai adalah nol yang skala dalam yang berwarna merah. Ya, kita mulai nolnya dari berwarna merah karena kita menarik garis dari sebelah kanan. Setelah itu kita buat garis ya. Contoh nih, kalau seperti ini kita tarik garis, maka kita mulai dari nol berwarna merah ya. Kita perhatikan angka yang berwarna merahnya 0, 10, 20, 30, 40. Maka sudut ini adalah 40 derajat. Mudah kan? 40 derajat. Jadi nol yang kita pakai berasal dari skala dalam. Selanjutnya kita akan mengukur sudut lancip. Sudut lancip ya. Saya ulang dulu sekali lagi. Selanjutnya masih dengan garis yang sama, Nah, saya sengaja memberi warna kuning ini, artinya berasal dari 0 derajat sampai 89 derajat itu disebut sebagai sudut lancip. Saya ulangi, 0 derajat sampai 90 derajat yang berada dalam kisaran garis berwarna kuning ini itu disebut sebagai sudut lancip. Sudut lancip adalah 0 sampai 90 derajat atau 89 ya. Yang kedua, disebut sebagai sudut siku-siku. Apa yang disebut dengan sudut siku-siku? Perhatikan baik-baik. Kita tarik garis lagi satu kali lagi ya. Berarti kalau tarik garis dari sini nolnya berwarna merah. Kalau dari sebelah sini berarti kita pakai skala luar, nolnya dari berwarna biru. Setelah itu kita tarik, kita tentukan, kita tarik garis sampai ke titik sudut, kita taruh busur kita di titik sudut, terus kita tarik lagi garis ke atas. Maka sudut ini 90 derajat. Lihat angka berwarna merah pas di 90 derajat ya. Maka sudut 90 derajat ini yang berada persis sama seperti sudut lancip ya, tapi kalau dia langsung 90 derajat saja. Jadi sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Hanya 90 derajat. Selanjutnya, apa itu sudut tumpul? Sudut tumpul, perhatikan lagi, kita tarik garis dari sebelah kiri. Kita lihat titik sudutnya berarti 0 yang warna merah ya. Kita mulai dari 0 warna merah. Tumpul. Saya tarik ke garis 130 ya. Jadi kita lihat yang berwarna merah tepat di 130. Jadi gambarnya seperti ini. Maka kita lihat bahwa sudutnya adalah 130 derajat. Maka sudut tumpul dapat kita artikan bahwa sudut yang berada di antara 91 sampai 179 derajat. Hampir full ya. Jadi 91 sampai 179 derajat di sini, ya. Dan terakhir ada disebut sebagai sudut lurus. Apakah sudut lurus itu? Perhatikan, kita tarik garis nolnya. Maka setelah titik sini kita tarik saja lurus seperti ini.
maka semua mulai dari 0, lihat skala dalam, sampai 180 derajat disebut sebagai sudut lurus atau sudut yang besarnya 180 derajat. Demikian kita belajar tentang 4 sudut: sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Semoga bermanfaat untuk para pembelajar, dan sekali lagi balik ke rumah Guru Amir dan salam edukasi.